Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alisa Mutiara Zalika. Ada yang tahu tentang suku Bajo? Yap, karena kali ini kelompok kita akan membahas tentang pemberdayaan kearifan lokal di suku Bajo. Yuk kita bahas asal-usulnya terlebih dahulu. Suku Bajo bukan 100% berasal dari Indonesia, karena mereka berasal dari Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini memang merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga banyak pula yang suka untuk menyebutkan suku ini sebagai Gipsi Laut. Namun saat ini hidup mereka tidak senomaden seperti dahulu. Suku Bajo atau suku Bajo ini memang sudah sejak ratusan tahun yang lalu menyebar ke beberapa titik. Di Indonesia sendiri termasuk salah satu tujuan mereka. Suku Bajo tidak hanya mendiami kawasan Labuan Bajo saja, karena suku ini pun cukup banyak tersebar, khususnya di wilayah Indonesia Timur bahkan sampai Madagaskar. Dengan kearifan lokal, masyarakat suku Bajo di desa Toresiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato menjaga kelestarian pesisir dan laut. Salah satu bukti terlihat dari mangrove di pemukiman mereka terjaga dengan baik. Di sekitar pemukiman masyarakat Bajo, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang masih terpelihara baik. Kondisi ini tak tampak pada pemukiman masyarakat pesisir lain. Komunitas Bajo yang mendiami daerah pesisir desa Torosiaje memiliki kedekatan emosional terhadap sumber daya alam atau SDA yang melahirkan perilaku nyata mempertimbangkan ekologis. Lalu, bagaimana tuh bentuk pemberdayaan suku Bajo? Nah, hal itu akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandasari Misha Putri dari kelas 12 IPS 5. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan hasil proses adaptasi secara turun-temurun yang memakan waktu sangat lama terhadap suatu lingkungan alam. Nah, kearifan lokal yang ada di suku Bajo ini salah satunya adalah Mamyaka Diallo. Mamyaka Diallo memiliki 3 kelompok. Yang pertama adalah Palilipu. Palilipu merupakan kebiasaan melaut menggunakan perahu sope yang menggunakan dayung. Melaut ini hanya memakan waktu 1-2 hari saja dan mereka kembali ke permukaan lalu menjual hasil tangkapannya atau memakan bersama keluarganya. Nah, yang kedua ada Bapongka. Bapongka atau babangi adalah kegiatan melaut selama beberapa minggu atau beberapa bulan yang menggunakan perahu besar yang berukuran 4x2 meter saja yang disebut lepa atau sopek. Kegiatan ini sering mengikutsertakan keluarganya seperti anak dan istri. Bahkan ada istri yang melahirkan di dalam perahu besar ini. Nah, yang ketiga ada Sasakai. Sasakai adalah kebiasaan melaut menggunakan beberapa perahu selama beberapa bulan dengan antar pulau. Selama kelompok ini melakukan Mamyaka Diallo, banyak pantangan yang dilalui oleh keluarga dan mereka yang melaut. Perkenalkan, saya Safira Dwi Febrianti dari absen 28 akan menjelaskan tentang pemberdayaan komunitas di suku Bajo. Jadi, pemberdayaan komunitas di suku ini, mereka memperkuatnya dengan tradisi turun-temurun yang diajarkan nenek moyang untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan sektor pariwisata. Terdapat beberapa cara dalam memberdayakan masyarakat Bajo di bidang pariwisata. Yang pertama, kearifan lokal yang dimiliki oleh Bajo dapat menjadi modal sosial untuk memberdayakan masyarakat yang berbaur dengan kegiatan pariwisata. Dengan begitu, sumber daya alam, budaya, industri, kearifan lokal, dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dapat terjaga kelestariannya. Nama saya Tarisa Naura Putri, saya akan menjelaskan partisipasi masyarakat Bajo.
Yang pertama, masyarakat Bajo di Desa Torsiaje dan 2 desa terdekat lainnya membentuk kelompok sadar lingkungan atau KSL yang memperoleh pendampingan dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dampaknya terlihat pada pelestarian ekosistem di pesisir seperti hutan mangrove yang sangat baik dan sangat padat. Dan yang kedua, masyarakat suku Bajo, khususnya generasi tua, masih mempercayai tentang gugusan karang tertentu sebagai tempat persemayaman leluhur mereka. Maka dari itu, mereka melarang anggota keluarga mereka untuk menangkap ikan ataupun biota laut di sekitar gugusan karang tersebut, kecuali mereka telah melakukan ritual dengan mempersiapkan sesajen bagi para leluhur mereka. Yang ketiga, masyarakat suku Bajo sangat melestarikan ekosistem dan sumber daya alam di pesisir, sehingga layanan jasa wisata mereka digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakatnya. Yang terakhir, masyarakat suku Bajo ini sudah mengenal teknik budidaya produk laut seperti lobster, ikan kerapu, ataupun udang. Tempat budidayanya ini disebut dengan tambak terapung. Biasanya letaknya tidak jauh dari pemukiman. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarfa Mutiara Gesani dari kelas 12 IPS 5 dari kelompok 3 Sosiologi. Jadi, hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran aktivitas pemberdayaan komunitas yaitu yang pertama, mengajarkan kepada kita bahwa manusia dan alam merupakan sebuah keserasian mahakarya Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia sebagai simbol keberlangsungan dan keharmonisan kehidupan alam raya sebagai tempat penghidupan yang selalu diisi dengan sebuah senyum ringan tanpa beban. Hidup bersama alam tanpa kesulitan yang menjadikan sebuah barometer cinta kasih sayang mereka terhadap alam. Yang kedua, menyadarkan kita akan beruntungnya menjadi orang Indonesia. Tuhan memberkahi setiap jengkal tanahnya sejauh mata ini memandang, seolah kekayaan yang diberikan tidak ada habisnya. Yang ketiga, suku Bajo mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta bukan hanya sumber eksploitasi, tetapi rumah hidup bersama yang terus dilindungi, dirawat, ditata, bukan untuk dihancurkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on